warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 RPL 7, suaranya Bu Tenri, monitoring dong. Terdengar dengan baik kan? Siap, terdengar dengan jelas. Sip, anak-anak hebat. Silakan persiapkan alat tempurnya. Kameranya seakan-akan memang saya sedang mengajar kalian. Ya, ini dia wajahnya Bu Tenri di sini. Bagaimana dengan kamu? Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan presensi. Ya, saya mulai dengan presensi. 10 RPL 7, siap-siap. Utarakan semangat paginya hari ini. Aisyah Karenina. Oleh Syakib. Ada Bu. Arifatul. Hadir, Bu. Aurel. Afatarich. Hadir Bu. Fadil. Hadir Bu. Syahidan. Fadila Zalfa. Hadir, Bu. Fadil Muhammad. Hadir Bu. Tirdi. Hadir Bu. Franciscus. Franciscus ada? Hadir Bu. Gagas. Gagas. Hadir. Griselda. Hadir, Bu. Hegel. Hadir Bu. Ihsan. Hadir Bu. Janes. Hadir Bu. Halilullah. Hadir, Bu. Luis. Hadir Bu. Ilham. Hadir Bu. Lutfiani. Siap hadir Bu. Siap hadir. Rafif. Hadir Bu. Zidane. Hadir Bu. Tolib. Nabil. Hadir Bu. Nabila. Hadir, Bu. Naufal. Hadir Bu. Nayotama. Hadir Bu. Nova. Hadir, Bu. Nui Valen. Hadir Bu. Oriza. Hadir Bu. Prabu Anom. Hadir Bu. Raihan. Siap hadir Bu. Sevia. Siap hadir, Bu. Sonia. Hadir, Bu. Sania. Bu. Ito. Hadir Bu. William. Hadir Bu. Yodik. Hadir Bu. Zidan. Siap hadir Bu. PL7 siapa yang belum saya panggil? Indah Lailatul itu pergi ya? Ya, Nggak ada ya? diri. Mengundurkan Siap, Bu. diri. Oke, berarti 37 siswa yang ada di sini. Persiapkan alat tempurnya. Kita mulai pembelajaran di tanggal 26 Agustus tahun 2021. Yang masih belum meletakkan tanggalnya, silakan ditulis. R7. Oke, agenda kita kali ini adalah saya ingin memberikan kabar bahwa saya tetap masih menunggu untuk pengumpulan teks LHU-nya per hari ini ya sampai dengan hari Ahad. Nah, di hari Ahad saya akan melakukan penilaian secara serentak mulai dari RPL 1 sampai dengan RPL 8. Bagi yang merasa masih belum menyelesaikan
tugas tersebut silahkan dikondisikan. Nah, saya mau review dulu sebelumnya untuk tugas anak-anak teks LHO maupun tugas-tugas yang lain. Saya berharap silahkan mengumpulkan di Google Drive-nya Bu Tenri. Karena setiap hari ketika pertemuan dengan Anda, saya selalu meminta catatannya. Ya, sejauh ini saya tidak pernah memberikan PR, tapi saya minta kalian mengunggah. Ya, yang saya minta adalah unggahan catatan kalian setiap harinya, begitu. Kemudian minggu kemarin saya minta kalian untuk mencatat, kemudian juga saya berinteraksi dengan kalian, sembari kalian juga menjawab apa yang saya minta. Di situ ada perbedaan antara teks LHO dengan teks eksposisi. Catatannya pun juga sudah kalian lengkapi. Kalau kemarin ternyata memang tidak sampai semuanya kalian catat, nah saya minta berhenti di situ. Karena saya tidak ingin kalian melengkapinya, justru malah saya ingin tahu kalian itu mengerjakannya, apakah menuliskannya itu berapa persen dari waktu yang sudah diberikan. Nah, itu maunya Bu Tenri. Untuk hari ini saya akan menambahkan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silahkan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalau ada di LHO, di teks eksposisi di modulnya kemarin, mungkin ada yang sudah, Bu, saya sudah. Bagaimana dong? Nggak apa-apa. Sekarang tinggal bagaimana aplikasi dalam teorinya si kaidah kebahasaan itu, ya. Cek dulu di modul. Di modul itu ada di halaman berapa nih? Halaman 17. Nah, silakan tulis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Hari ini kita belajar itu semua. Kemudian minggu depan kita mulai agenda pembelajaran dengan evaluasi teks LHO ya. Jadi ada ulangan harian. Nah, ulangan hariannya dalam bentuk apa? Pokoknya pelajari saja. Karena bagaimana bentuknya, yang penting saya ingin mengukur pemahaman Anda tentang teks eksposisi, tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pada teks eksposisi anak-anak hebat, kalian akan menentukan kata teknis atau kata atau istilah. Nah, silakan kalian tulis di situ di halaman 17 itu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, teks eksposisi itu menggunakan kaidah kebahasaan yang bunyinya adalah menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini kita sebutnya adalah istilah, anak-anak hebat. Nah, istilah itu gampangannya adalah kosakata pada bidang tertentu. Contoh, saya punya stetoskop, saya punya vaksinasi. Nah, kalau saya punya dua istilah tersebut, maka itu merupakan istilah pada bidang kedokteran. Saya punya perawat, saya punya kata dokter, saya punya kata ICU. Nah, itu bahasa Inggrisnya kita punya UGD gitu. Kemudian rawat inap. Nah, resep dokter. Ya. Tuh, itu adalah istilah pada bidang kedokteran. Nah, kalau misalnya di bidang yang lain bagaimana? Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah
kata-kata atau kalimat yang di dalamnya ada bentuk sebab akibat. Nah, jadi kan ada kata mengapa, dikarenakan, kemudian disebabkan, nah kayak gitu. Jadi nanti kalimatnya ketemu seperti itu ya. Bentar laptopnya Bu nanti nge-lag. Oke, untuk yang kedua, kaidah yang kedua adalah kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Ada jika, maka, sebab. Untuk yang ketiga, ada kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Ya, temporal itu adanya perbandingan juga. Bisa menyampaikan urutan argumentasi atau fakta. Jadi nanti kita ketemu dengan fakta, kemudian baru nanti dihubungkan dengan adanya argumentasi. Contoh yang ada pada kata-kata temporal itu ada kata sebelum itu, kemudian pada akhirnya, sebaliknya. Nah, itu merupakan kata-kata hubung temporal. Jadi yang berkaitan dengan waktu. Kemudian berikutnya nomor 4 ada kata-kata kerja yang mengacu pada pekerjaan abstrak atau kegiatan abstrak. Kita sebutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini merupakan kegiatan yang berbentuk aktivitas pikiran. Contohnya, pokoknya nggak bisa dilihat oleh mata ya. Kalau menulis itu kan bisa kelihatan wujud menulisnya. Tapi kalau memahami, berpikir, meyakini, kemudian memperkirakan, mengagumi, menduga itu tidak termasuk kata-kata yang bisa dilihat oleh mata sehat ya. Itu adalah kata kerja mental. Berikutnya nomor 5 kita ketemu dengan kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan itu contohnya adalah menurut, berdasarkan, merujuk. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan teks eksposisi berarti kan kita ada data. Data tersebut menunjukkan, nah, berdasarkan tabel tersebut, nah kata-kata itu yang harus ada. Kemudian, menurut Profesor Nuvalen, LMS adalah loh kayak gitu. Jadi nanti ada kata-kata yang merujuk sesuatu. Berikutnya terakhir kata-kata persuasif, anak-anak hebat. Kata-kata persuasif ini memang tidak sepenuhnya teks eksposisi merupakan paragraf yang menghakimi, paragraf yang berisi ajakan. Tapi dalam struktur teks eksposisi di akhir ada namanya penegasan ulang. Jadi menegaskan struktur di atasnya, mengajak, ya ada kalimat atau kata-kata yang di dalamnya ada persuasinya. Nah, para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Nah, jadi di situ merupakan contoh bahwa ada kata perujukan, bahwa para peserta memang diimbau, memang disuruh. Nah, seharusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata-kata perujukan. Sebelum kalian, Bu Tendi paksa untuk menulis teks eksposisi yang panjang, kita mulai belajar mulai dari kata terlebih dahulu, kemudian penentuan kalimat hingga nanti penentuan paragraf. Untuk teks
WHO memang sengaja Bu Tenri belum koreksi secara menyeluruh. Yaitu tadi alasannya, karena ada 2 kelas di hari Rabu yang kemarin memang terkendala. 2 kali hari Rabu mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelumnya, Bu Tenri mau cek dulu teks LHO-nya yang kemarin yang masih saja belum diunggah di drive-nya Bu Tenri. Bu, sepertinya saya sudah submit. Bu, sepertinya saya sudah klik unggah file. Tapi nyatanya di tempatnya Bu Tenri juga belum ada. Kemudian saya juga minta yang ada di Instagram itu diperhatikan juga ya. Jangan sampai Instagramnya di privat. Kemudian Instagramnya dinonaktifkan komentarnya. Karena memang saya koreksinya ada di situ. Oke, sambil nunggu anak kelas yang hari kelas Rabu itu menyelesaikan tugasnya. Oke, saya cek dulu di RPL 8. Permisi Bu, RPL 7. Masya Allah, RPL 7. Ini saya barusan ngecek di RPL 8, makanya kok masih belum. Hari ini laptopnya Bu Tenri tidak bisa bersahabat dengan baik, atau kenapa? Saya buka RPL 7 aja dari tadi, Masya Allah, tidak bersahabat. Ini dia. RPL 7, folder teks LHO dengan tema LMS. Cross check ya, bisa jadi Bu Tenri juga salah dalam pengambilan data. Nanti kalau yang merasa sudah ya berarti ya sudah, tapi ceknya Bu Tenri di sini itu karena memang ini adalah rekam digital, sepertinya memang update-nya per hari ini. Saya update-nya per hari ini. Oke, yang sudah masuk di saya, ini yang sudah masuk di saya ya. Fadil, Syah, Nabil, Nayotama, Aisyah Karenina, Alesakif, Arifatul, Aurel, Afatarich, Fadila, Fadila Zalfa, Zidan Martis, Sania Fikria, Vito, Yodik, kemudian Sevia, Raihan, Al-Hakim, Oriza, Muhammad Zidan, Nabila Rozan, Naufal Fahri, Nova Chandra, Nuvalen, Muhammad Rafiq, Muhammad Ilham, Lutfiani, Luis Galih, Janis, Khalilullah, Luis Galih tadi sudah, Janes sudah, Iksan Sani, Hegel, Griselda, Gagas, Firdi, kemudian Fadil Muhammad. Nah, itu yang sudah masuk di saya. Nama-nama yang belum saya sebutkan berarti masih belum masuk. Silakan Anda kondisikan. Sebelum di hari Ahad, saya koreksi massal. Hari Ahad, saya koreksi massal terkait dengan teks LHO. Oke, agenda hari ini kita mulai dengan penjabaran kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah kamu tulis teorinya tadi. Silakan Anda tulis angka 1 sampai 5 ke bawah. 1 sampai 5 ke bawah. Saya akan memberikan satu gambaran. Kemudian nanti tinggal kalian menulis kira-kira istilah apa yang bisa kalian sebutkan dalam sesuai dengan gambar tersebut.
Bersahabatlah. Ya, masuk saya. Sebentar. Mau share konten angin.
Anak-anak hebat, sebentar ya, Bu Tenri, perangkatnya tidak bisa bersahabat hari ini. Coba dibuka modulnya terlebih dahulu. Di situ ada, nah semoga bisa nih. Kenapa tidak bersahabat? Sambil menunggu, silahkan kalian baca modulnya Bu Tenri yang bagian analisis. Di situ ada analisis ya, banyak sekali yang Bu Tenri analisis. Mulai dari karakteristik, kemudian kaidah kebahasaan, ya dibaca saja. Nantinya saya minta Anda akan menulis yang seperti itu, bentuk analisisnya seperti itu ya. Sekaligus sembari Bu Tenri ngurusin perangkat. Mohon maaf sekali 10 RPL 7. Gak apa-apa, Bu Tenri. Siapa? Tidak.
Oke, anak-anak hebat karena terkendala oleh laptopnya Bu Tendy, saya kirim di WhatsApp grup aja ya, mempermudah kita untuk melihat semuanya. Di situ saya kirim sebuah foto. Silahkan kalian tulis 5 istilah yang ada pada gambar tersebut. Sekali lagi, mohon maaf saya harus mengirimnya dengan alternatif yang lain, karena memang tidak bisa dari tadi saya mencoba untuk membuka laptop saya, jadinya saya alternatifnya seperti itu. Silahkan. Nah, saya sudah kirim ya di situ ya. Nah, kira-kira kalau saya punya gambar di situ, apa 5 istilah yang bisa kalian sampaikan ke Bu Tenri? Apa ya istilahnya ya? Nah, di situ Bu Tenri sudah ngasih tahu ada foto. Nah, kira-kira kalau 5 istilah yang bisa saya minta dari apa yang kalian bisa lihat, kira-kira nih apa yang bisa kalian sampaikan ke Bu Tenri? Oke, silahkan orang pertama yang mau menyampaikan kira-kira istilah apa yang sudah kalian tulis. Ingat, namanya istilah berarti kata-kata yang ada pada bidang tertentu. Tidak semua kata bisa kamu masukkan. Kalau misal sepatu, itu sudah biasa. Ya kan? Kalau misalnya seragam, itu sudah biasa. Nah, yang saya inginkan kira-kira apa yang istilah yang bisa kamu tangkap dari gambar tersebut. Silahkan orang pertama untuk menyampaikan. Hari ini saya berharap semuanya bisa bersuara. Ayo. Ya, 10R7. Apa ya kira-kira? Bukan hanya sekedar benda yang ada di situ, tapi yang saya minta adalah kira-kira istilah apa yang muncul. Boleh diamati dulu. Sudah ada yang mulai komat kamit. Ayo. Istilah yang bisa kamu gambarkan dari gambar tersebut. Ayo. Yuk. Siapa yang mau bersuara? Hmm.
Siapa yang mau bersuara hari ini? Tuh R7, Re. Ayo, R7. Saya melihat backgroundnya anak-anaknya lucu. Saya belum sarapan. Saya sudah sarapan. Kok belum, kok nggak ada yang nulis saya belum mandi? Ayo, siapa yang mau bersuara? Satu aja atau lima-limanya? Ya lima, orang kamu tulis lima. Ayo, yuk, 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 yuk. Siapa yang mau bersuara? Ayo, ayo R7. Bu, Siapa itu saya? Fransiskus Bagas. Franciscus. Oke, ayo anak ganteng. Yang pertama istilah yang saya temukan. Yang pertama, Mm-mm. tulang punggung keluarga. Kedua, Siap. penerus bangsa. Mm-mm. 3. Ketiga, broken home. Keempat, moral. Kelima, Hah? ekonomi ke bawah. Oke. Dia bilangnya broken home. Iya. Oke. Orang kedua, makasih ya Franciscus. Franciscus, wajahmu yang seperti apa sih? Kok wajahmu aneh? Nah, iya iya, kamu yang sering pakai hem itu ya. Hemnya cuma disampirkan gini tok ya. Oke deh. Iya Bu, tetap kelihatan formal kan Bu? Ya, oke. Ayo, Selain Franciscus. Saya Bu, Siapa itu saya? Siapa itu saya? Sansani. Iksan. Ihsan. Ya. Yang pertama kondisi sosial, kedua Hmm? pelajar, ketiga bekerja, empat anak-anak, lima perbedaan nasib. Oke, terima kasih, terima kasih. Orang ketiga. Orang ketiga. Serem dianya punya orang ketiga. Doon. Franciscus sampai joget-joget. Saya sudah selesai bersuara. Tinggal tunggu yang lain. Ayo, siapa? Fariza Bu. Siapa? Fariza. Hah? Fariza Bu. Fari. Oh iya, 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 ayo, ayo. Satu perbedaan nasib, Fariza itu nomor presensi berapa? Nomor absen berapa? 29 Bu. Nama depanmu siapa? Oriza Valendio. Oh, Oriza. Yo, 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 yo. Oriza. Maaf, maaf, maaf. Oriza. Ayo, Oriza. Satu perbedaan nasib, dua menyambung hidup, tiga tak terpelajar, empat perbedaan ekonomi, lima tulang punggung keluarga. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Iya. Berikutnya, saya akan kasih satu lagi gambar. Nah, bukan lagi untuk meneruskan gambar tersebut ya, tapi saya akan punya gambar lagi dan kamu harus menyebutkan lima istilah yang ada pada gambar tersebut. Oke. Karena masih viewer, saya kirim lagi grup. To you.
Ini dia. Nah, kalau saya punya gambar itu, kemudian kamu harus menentukan 5 kata teknis, kira-kira apa ya? Yuk, silakan. Yang mau menyampaikan hasil kerjanya, orang keempat yang Saya sudah Bu, Lutfi. bersuara, nggak boleh lagi. Saya Lutfi Bu. Lutfiani, Ya Bu. silakan. Pertama, unik. Kedua, perdagangan. Ketiga, indah. Keempat, mayoritas wanita. Dan kelima, kebahagiaan. Oke. Kebahagiaan apakah selalu ada di gambar itu? Nah, artinya kebahagiaan itu kata yang bukan teknis, tapi lebih ke seluruh bidang bisa menggunakan itu. Ya, Lutfiani nanti kalau saya minta untuk teknisnya, mungkin lebih mengerucut begitu ya. Ya Bu, baik. Terima Oke, kasih. terima kasih. Berikutnya, Siap saya Bu, Raihan. ayo Rehan. Ya Bu. 1. Mencari uang. 2. Saling menguntungkan. 3. Bekerja. 4. Berjuang. Yang kelima, ekonomi sulit. Angkanya itu Oke, bekerja. sip, terima kasih. Jadi sekali lagi anak-anak hebat yang saya minta adalah kata teknis. Kata-kata teknis, kalau tadi ada kata bekerja, itu pun juga sudah ada di semuanya. Ya, kita tahu. Tapi kalau lihat itu lebih spesifiknya apa? Mengerucutnya ke apa? Nah, yuk coba selain Raihan. Makasih ya Raihan ya. Ya, coba lagi. Saya Bu, Fadila. Siapa itu? Fadila. Bu. Oke, silakan Fadila. Berdagang, 2 pasar, 3 penjual, 4 pembeli, 5 perahu. Jadi gini anak-anak hebat. Lebih spesifik yang saya mau adalah kata-kata teknis ini memang ada digunakan hanya pada gambar itu, gitu loh, Nak. Ya. Jadi kalau misalnya di sini nih, misal nih ya, ada pasar, iya. Tapi apakah pasar yang biasanya yang kita lihat? Kan ini lebih ke pasar apung. Nah, itu loh maksudnya. Ya, bukan ke pasarnya secara umum, tapi lebih mengerucut lagi. Contoh saya punya stetoskop yang lebih mudah aja. Kamu bayangannya kalau saya punya di dunia kedokteran nih. Stetoskop itu adalah salah satu kata teknis yang hanya ada pada bidang itu. Vaksinasi itu merupakan kata teknis yang ada pada bidang kedokteran. Untuk tata boga masih belum ada vaksin. Ya. Nah, terus namanya stetoskop juga masih belum ada di tata boga. Begitu ya. Kemudian kalau misalnya saya bilang di tata boga, mungkin bisa kita nyebutnya adalah koki. Nah, itu kan sudah kata teknis yang hanya ada pada bidang bidang tata boga. Kayak gitu. Ya, oke. Lanjut.
orang ke-7 dengan gambar yang sama. Kira-kira kalau saya punya gambar seperti ini, saya sebutkan satu kata teknis tadi, yaitu pasar apung. Nah, menurut yang lain, selain Fadila, yuk silakan bersuara. Saya Bu, Fadil Muhammad. Siapa itu? Fadil, ayo Dil. 1. Pekerjaan, 2. Jual beli, 3. Ekonomi rendah, 4. Beramai-ramai, 5. Unik. Oke. Jadi di sini ini memang kalau kalian lihat adalah pasar apung, kemudian ada penjual, pembeli, transaksi, barter, ya kan ini daerah sungai, Kalimantan, kemudian yang dilihat, yang dijual itu pun juga apa ya, hasil pangan. Kita nggak melihat di situ orang jualan sapi, tidak ada jualan ayam, tidak ada jualan emas. Nah, itu yang maunya Bu Tenri itu lebih mengerucut, ya. Paham maksudnya? Nah, kayak gitu. Nah, ini tadi dia. Pasar apung. Jadi lebih benar-benar lebih mengerucut, ya. Oke. Gambar ketiga. Nah, Bu Tenri mau kamu lebih berkembang lagi. Ya. R7 saya kasih. Saya kasih di WhatsApp lagi. Maaf. Ya. Kalau saya punya gambar seperti itu, kira-kira kalian berpikir tentang apa ya? Oke, siapa yang mau bersuara hari ini? Setelah Fadil Muhammad tadi, ada gambar berikutnya. Tuh. Sambil saya juga menunggu yang share screen-nya Bu Tanti di sini. Masya Allah. Siapa yang mau bersuara? Silakan. Siapa yang mau bersuara? Silahkan. Ayo, jangan lama-lama. Saya, Bu. Siapa itu? Nabila Rozan. Nabila Rozan, silakan Nabila. 1. Asri. 2. Kompak. 3. Pilihan. 4. Menopang. 5. Teliti. Ada lagi? Mulai R7. Tuh. Ya, 10R7, silakan. Saya, Bu.
Sevia. Silakan, siapa itu? Oh ya, Sevia. Se- Silakan, Sevia. Pemetik teh, proses sortir, perkebunan, pohon teh, dan hijau. Hijau. Oke. Di situ ada sekelompok ibu, ya, pekerja wanita. Nah, di situ juga sudah mulai jadi istilah pekerja wanita. Kemudian ada topinya yang khusus itu. Nah, kemudian ada alat petiknya. Nah, alat petiknya. Kemudian saya ketemu dengan kebun teh, pucuk daun teh, kayak gitu ya. Proses pemilihan, proses pemotongan juga bisa. Lanjut, satu orang lagi. 10. Ya, silakan. Siapa itu? Siapa? Ayo, silakan, silakan. Saya Bu, Siapa itu? Nayotama. Oke, lain kali kalau menyalakan mic langsung aja bilang ya, Ibu saya Nayotama gitu ya, biar saya Bu. Jadinya saya harus nanya siapa kayak gitu, langsung aja ya. Silakan Nayotama. 1. Bercocok tanam, 2. Terasering, 3. Berkebun, 4. Sawah, 5. Dataran tinggi, 6. Asri. Oke, terima kasih. Berikutnya. Ayo, orang berikutnya, nomor 11. Saya Ayo. Bu Sonia. Sonia, silakan Son. Gotong royong, perkebunan, kerukunan, para wanita, pilihan. Oke, pilihan itu apa maksudnya? Kayak milih Pilihan itu apa? daun teh yang bagus apa enggak. Oke, pemilihan daun teh kan gitu. Kalau pilihan saya bisa milih tuh pemilu. Lanjut. Ini semuanya saya berharap bersuara. Ini dia. Gambar selanjutnya. Permisi Bu, itu gambarnya sama. Masya Allah. Maaf, 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 maaf. Orang saya nggak mau yang itu kok. Malah kok iya sama yang itu. Itu dia. Gambar yang terakhir ya. Silakan yang sudah. Orang ke-12. Yuk. Saya Bu Aisyah. Aisyah, silakan. 1. Debat, 2. Pejabat, 3. Bersuara, 4. Politik, 5. Rapat. Oke, terima kasih Ais. Berikutnya. Saya Haikal, Nah, Bu. ini sudah
Oke, Hegel, sudah lebih mengerucut ya daripada yang tadi. Kalau diarahkan memang anak-anak tuh hebat kok, bisa langsung. Ya, Hegel. Debat, 2 rantang suara, 3 berpendapat, 4 Mm-mm. solusi, 5 pemikiran. Oke, terima kasih. Padahal kalau lebih mengerucut lagi itu masih bisa loh ya. Makasih ya, Hegel ya. Orang berikutnya, 14. Saya Bu, Rafif. Apa itu? Rafif, saya Rafif. 1 rapat, 2 ormas, 3 partai, Mm-mm. 4 debat, Mm-mm. 5 menyatakan. Mm-mm. Oke, makasih ya Rafif ya. Ayo, 15. Makin Bu. panas pemirsa. Siapa? Itu Bu. Vito, ayo Vito. Vito, tadi kamu kemana, Vito? Ada Bu. Oh ya, ada ya. Ayo Vito. Pertama rapat, kedua hukum, ketiga politik, keempat berdebat, kelima untuk negara. Oke. Makasih ya. Oke, anak-anak hebat sudah mulai mengerucut lagi pilihan kata Anda. Di situ sudah ada pejabat bisa, anggota legislatif bisa, wakil rakyat bisa, instruksi bisa, rapat paripurna juga bisa, gedung DPR MPR juga bisa, aspirasi masyarakat juga bisa. Ya, jadi itu lebih Bansos juga mengerucut bisa, Bu. daripada yang dalam. Bansos juga bisa. Siapa tadi ngomong? Pansos juga bisa, seakan-akan dia sedang berdebat gitu ya, Franciscus ya? Ya, korupsi juga bisa, Bu. Oke. Bisa jadi. Apalagi Franciscus? Dimute juga bisa. Mikrofon juga bisa, Bu. Dimute. Mikrofon. Dimute. Di-mute juga bisa. Oke. Juga sih, Bu. Sudah, siap. Oke. Kalau dibebaskan anak-anak pemikirannya jatuhnya luas ya. Saya mau bilang liar itu gimana ya? Pemikirannya luas gitu ya. Oke. Kalau kalian bisa lebih mengerucut, lebih bisa mengelompokkan bahwa ini adalah kata-kata teknis atau istilah, itu akan muncul nantinya di LMS, di teks eksposisi Anda. Jadi akan lebih hebat nantinya. Bukan hanya sekedar yang itu-itu aja. Saya kasih gambaran, ternyata ada pasar, di situ kamu bilangnya ada penjual, pembeli. Iya. Cuma apa yang lebih spesifik dari itu? Kamu belum menyebutkannya. Ada pasar apung di situ jelas. Ya, transaksinya iya jelas karena ada penjual pembeli. Ya, tapi di situ apa yang diperjualbelikan? Apakah emas ada, hewan ada di situ, baju-bajuan ada apa enggak? Karena memang di pasar apung itu barang yang diperjualbelikan terbatas. Ya, ada proses barternya juga. Gitu ya. Lanjut. Karena laptop saya masih bermasalah, saya lewat HP lagi ya, anak-anak hebat. Kalau tadi saya menyuruh kalian untuk menentukan kata, kalau gambar yang berikut ini yang saya minta bukan kata, tapi tulislah sebuah kalimat berita lengkap dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berapa kalimat? Satu saja. Nah, ya. Silakan. Satu saja. Subjek, predikat, objek, keterangan.
Yuk, siapa yang mau? Silakan. Loon Lutfian, sampai joget-joget. Saya minta yang bersuara yang lain ya, bukan yang sudah ya. Berarti yang sudah tetap mengerjakan, tetap. Tapi disimpan dulu suaranya. Saya mau mendengar yang lain. Saya Bu, Ya, apa nak? Naufal Fakhri. Noval. Ayo, Noval. Anak sekolah yang berjualan koran di pinggir jalan. Oke. Berikutnya. Saya Bu. Makasih ya, Noval. Siapa itu? Nova Chandra. Oke, Nova Chandra. Anak itu sedang menjual koran di jalanan. Woi, itu tuh mengacu pada apa? Nah, ini loh yang Bu Tenri nggak suka dari anak-anak. Sering sekali menulis sebuah kalimat utama, tapi mengacunya pada kalimat sebelumnya. Sekarang saya tanya sama Nova. Itu tadi mengacu pada apa, nak? Anak sekolah, Bu. Kalau kamu ganti itunya dengan anak sekolah, bagaimana bunyinya? Anak sekolah sedang berjualan koran di jalanan. Anak sekolah sedang berjualan koran di jalanan. Oke. Gitu ya Nova Chandra dan anak-anak yang lain. Pastikan tidak ada kata petunjuk. Ya, kalau saya nyuruh kalian membuat kalimat. Ini adalah kalimat yang tidak ada awalannya tadi. Tiba-tiba kamu harus menyampaikannya ke Bu Tenri apa gitu ya. Ya berarti bukan anak itu. Kalau anak itu berarti itu mengacu pada kalimat sebelumnya. Gitu ya anak-anak hebat. Jangan sampai kalimat kalian langsung bilang seperti ini. Kata tersebut, ini padahal Bu Tenri ini satu kalimat baru. Kata tersebut mengacu pada loh. Padahal saya nggak tahu tersebut itu arahnya mau kemana. Gitu ya Nova? Oke, lanjut. Saya Bu Nabila Rozan. Nabila Rozan kan sudah. Oh, nggak boleh ya Bu kalau sudah. Ora oleh. Lah saya kan juga mau Bu. dengar suaranya yang lain. Nabil, Siapa Bu. itu? Nabil. 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 Ya, Ayo Bil. perjuangan tulang punggung menjual koran demi menghidupi keluarganya di lampu merah. Oke, dawai. Ulang. Bentar, Bu. Saya benak apa? Saya benarkan dulu. Perjuangan tulang punggung keluarga menjual koran di lampu merah. Perjuangan tulang punggung keluarga Menjual koran lampu merah. di lampu merah. Yo, satu orang lagi. Saya Bu Ilham. Walah, kok Ayo Ham. Seorang Sabar. anak SD menjual koran di pinggir jalan untuk mencari nafkah. Oke. Ya, mulai bisa menulis kalimat ya. Makasih Ilham. Berikutnya. Saya Bu, Prabu Anom. Ora, wis mari. Wis ping 3 bisa. Aduh Kak Ibu katanya gitu. Iya dong, biar saya coba yang lain ya. Malah nanti satu gambar satu perintah. Dupuk kebuk sama gambar. Iya, memang untuk menggali kemampuan Anda menulis itu memang harus gini caranya. Kalau saya suruh kalian langsung menulis satu kalimat paragraf utuh, itu jatuhnya kayak teks LHO-mu kemarin loh, nah. Arahnya mau kemana tuh bingung. Ya. Tuh, kan? WP-nya Bu Tending ya diruat di kehidupan. Kirim mana?
Oke, di WhatsApp sudah saya sampaikan ke Anda. Ini adalah foto. Nah, fotonya seperti ini. Nah, saya minta kalian membuat sebuah kalimat tanya yang bukan apa yang dilakukan mereka, bukan seperti itu. Kalimat tanya yang bisa jadi kalimat utama pada paragrafmu. Oke, silakan. Saya Bu William. William. Ya, Will. Mengapa Satpol PP itu mengangkat gerobak pedagang kaki lima? Makasih ya William ya. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Saya Bu Prabowo. Ayo, Prabu. Mengapa Satpol PP itu membubarkan pedagang kaki lima? Oke. Sip, stop sampai di situ. Sekarang saya minta dengan gambar yang sama, saya ingin memaksa kalian untuk menulis sebuah kalimat yang ada kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Bikinkan Bu Tenri kalimat dek jerone ono sebab akibat. Contoh, sebab disebabkan karena akibatnya oleh karena itu jika. Nah, silakan. Suaranya Bu Tenri masuk nggak? Masuk. Siap Bu, masuk. Double. Siap Bu, masuk. Siap Bu, masuk. Yuk, siapa yang mau? Saya Bu. Siapa itu? Novi Valen. Ayo, Valen. Dilakukannya penertiban pedagang kaki lima dikarenakan adanya pedagang yang berjualan di atas trotoar dan menghalangi pejalan kaki. Oke, terima kasih nih Valen. Berikutnya. Saya Bu Muhammad Zidan, Bu. Nah, silakan. Gerobak Zidan ya? pedagang, iya Bu. Gerobak pedagang kaki lima tersebut diangkat oleh Satpol PP dikarenakan pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan yang telah berlaku. Siap, terima kasih anak ganteng. Berikutnya. Saya Bu Firdi. Firdi, Evir.
dari sebab aturan yang tidak dipatuhi akhirnya berakibat pembubaran yang dilakukan oleh Satpol PP. Oke, terima kasih. Berikutnya, orang terakhir untuk gambar ini. Ya, Saya, Bu. siapa itu saya? Saya Zidan Martias, Bu. Oh ya, Zidan Martis. Karena tetap ngotot berjualan di pinggir jalan, maka Satpol PP mengangkut gerobak mereka. Jika mereka tidak berjualan di pinggir jalan, maka gerobaknya tidak diangkut. Ulang. Oke, baik, Bu. Jika pedagang kaki lima tidak ngotot berjualan di pinggir jalan, maka gerobak mereka tidak akan diangkut oleh Satpol PP. Sip. Oke, berikutnya. Gambar yang akan saya berikan akan saya minta untuk kalian menulis yang lain juga ya, bukan yang ini aja. Oke, itu Bu tadi kirim WhatsApp. Ada satu gambar. Kemudian yang saya minta adalah silahkan kalian menuliskan sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata-kata kerja kata-kata kerja mental, verba mental kita sebutnya. Nah, di situ silahkan kalian memastikan ada kata yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak bisa kita lihat. Nah, atau kita sebutnya adalah abstrak. Bisa kamu gunakan kata memperkirakan, mengagumi, memahami, meyakini, mengetahui, memperhatikan, menduga, berasumsi, berpendapat. Itu adalah kata-kata yang tidak bisa dilihat secara nyata. Nah, itu namanya kata kerja mental. Ya, siapa yang mau? Yuk. Oh, Riza, selagi temannya sedang mengerjakan, jangan diganggu. Oh, Riza.
Ayo. Lutfiani, meskipun kamu juga sudah bersuara, jangan sampai mengganggu yang lain. Nanti Ali Sakif nggak bisa konsentrasi. Ya, Luis Gali nggak bisa konsentrasi, Sonia nggak bisa konsentrasi. Ayo. Silahkan. Saya Bu Nayotama. Nayotama loh. Nayotama bukannya sudah. Ayo Nayotama sudah, yang lain dulu. Sing liyane lho akeh sing gurung bersuara. Aurel belum Tanah? Belum. Ayo Aurel. Petani sangat senang dan bersemangat untuk memanen padi yang telah mereka tanam. Kata kerjanya yang mana? Kata kerja mentalnya yang mana? Senang dan bersemangat. Senang dan bersemangat. Senang itu bukan kata kerja, tapi lebih ke sifat. Coba yang lain. Ya, Bu. Siapa itu? Nova Chandra. Ah ya, Nova Chandra kan sudah. Apa, Bu? Yang lain yang dari Bu Henry, saya menduga karena kurangnya petani padi, maka berimbas pada pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Loh, mari Bu Henry. Petani padi berasumsi bahwa beras yang diimpor akan mengganggu perekonomian masyarakat kecil. Oh, Bu Henry tadi kalimatnya. Itu kalimatnya Bu Henry, ada kata berasumsi, ada kata menduga, itu sudah merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilihat secara mata gitu, bisa dilihat gitu. Kalau menulis kan bisa. Ali Sakif mengucek mata itu kelihatan. Langsung dimatikan tuh sama dia. Ya. Oriza memakai topi. Loh, udah ketahuan kata kerjanya memakai. Ya, siapa lagi yang belum bersuara? Janes belum bersuara. Terus Griselda lo belum ngomong hari ini. Iya Bu, Lah, saya lapo Bu sih? Griselda Bu. Ayo. Para Ajan petani kudu padi yang meyakini bahwa dengan bekerja keras, kebutuhan mereka dapat tercukupi. Sip. Ajan kudu ditabui dhisik lek Griselda. Padahal lo wis ono karek muni tok. Ngono ku lho yo gak wani. Bu Tenri lo orangnya baik. Mek kadang mek bengok-bengok tok ya. Ayo yang lain. Sama. Lho delok Oriza. Lek misalnya ketemu mbek Bu Tenri tak wus-wus lho. Wong kancane sik sibuk golek kalimat, sik gurung oleh nilai, dhek dulinan. Meskipun yang sudah bersuara, saya minta catatannya ya tetap sampai dengan foto ini tadi. Loh, aja salah. Lutfiani masih ambek joget-joget ya dhek mikir. Ihsan Sani yo tetap nulis. Aja salah pemirsa. Yo, Nova Chandra meskipun dia mau ngomong 2 kali 3 kali nggak boleh. Gemes Bu saya mau ngomong jangan. Nanti dimarahin sama Prabu Anom, saya sudah sarapan. Yo. Satu kalimat lagi yang ada kata kerja mentalnya. Berpikir, mempengaruhi. Ya, itu udah kata kerja yang tidak bisa dilihat. Lutfiani mau nyoba-nyoba backgroundnya Nova Chandra. Nanti jadi beneran loh ya. Naufal Fahri, ayo yang belum bersuara. Sopo tos yang belum bersuara? Franciscus Bagas mana? Hilang.
Oh, nak menerek. Menjauh lagi. Saya sudah, Bu, saya sudah. Ya, 28. Ini loh, siswamu 37-an. Gitu? Tapi kenapa? Kali luah lo gak bersuara hari ini. Kak? Ada apa, Kak? Ayo, Kak. Kak? 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 Dengar suaranya Bu Tani cantik. Mic saya bermasalah loh. Kenapa? Keluar kemudian masuk lagi lah bisa toh, Nak? Jangan sampai karena mic-mu yang selalu tidak nyala itu bermasalah juga ya terhadap nilaimu. Eman-eman ya, Nak ya. Oke. Siapa yang mau ini? Ya Allah, padahal ini gampang. Alias Sakif, ayo. Ya Bu, saya Bu. Apa sih kok selalu ditunjuk? Enggak, saya tadi masih cari kalimatnya Bu. Saya wis ketemu. Iya sudah. Ayo. Gambar itu menggambarkan para petani itu bersemangat agar Hilangkan kata gambar itu menggambarkan. Gimana ya? Petani menggambarkan. Ayo. Sebentar saya. Iya. Ya kan? Sambil nunggu Ali Sakif, Naufal Fahri lah gemesa. Ayo nak, Ali Sakif bisa. Ayo. Ada kata memahami, ada kata memperhatikan boleh, memprihatinkan boleh, menduga boleh, asumsi boleh, berpikir boleh. Ayo, Ali Sakif. Seorang petani menggambarkan Para petani menggambarkan. Seorang petani. Oh, seorang petani. Padahal loro loh nih gunung petani nih. Para petani padi berpendapat bahwa panen raya tahun ini tidak memberi keuntungan maksimal. Loh, wis mari Bu Tendri. Janes, bantu. Janes sudah apa belum? Ayo Janes. Belum Bu, masih Ayo mikir. Nes. Bingung. Lho apa? Lho iku lu gampang. Ayo. Saya Bu Arifatul. Ayo Arifatul, ayo cantik. Para petani mengharapkan hasil panen yang berlimpah. Oh, jadi Arifatul. Gampang ya Arifatul ya. Coba satu lagi Arifatul. Cene Ali Sakif bisa bersuara. Arifatul, bantu satu lagi nak, cantik. Baik Bu. Coba nak. Ayo. Arifatul. Sebentar Bu. Ayo, ayo siapa yang mau deh? Bantu Janes sama Ali Sakif sehingga ini jadi penutup di hari ini yang bersuara. Ayo. Saya Bu. Siapa Ibu? Petani padi berasumsi panenan padinya bernilai tinggi ketika dijual di luar negeri. Sip, lanjut siapa meneh?
Siapa itu? Siapa? Alesakif sudah bisa. Ayo. Alesakif bisa. Anak ganteng. Alesakif. Ya, bentar. Ayo. Janes bisa, Nes? Belum, Bu. Belum. Keangel tanah, Janes. Bingung, Bu, 4 Janes. kalimatnya. Janes, coba dari gambar itu yang bisa kamu paparkan ada berapa kata? Coba 5 kata, coba kata-kata apa saja yang bisa kamu temukan dari gambar itu. Ayo, Nes. 1, Petani apa 2, itu, memanen padi. 3, padi. 4, Terus apa ya? Bekerja, bekerja. 5, menanam, sawah. nanam 6, sawah ya. 6. Janes sih lo iso. Opo. Bingung, Bu, cari kalimatnya. Lah lapo bingung. Pelan-pelan ya. Ayo Alesakif. Ya, para petani bersemangat untuk membangun sawah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Oke. Bisa ya anak-anak hebat ya? Bisa ya Alesakif ya? Bisa, aku tadi cuma kalimatnya agak sulit dipahami. Jadi gitu anak-anak hebat. Kenapa Bu Tenri itu selalu memaksa kalian untuk harus bisa? Ya memang kalau diarahkan bisa. Ini loh masih wujudnya adalah kalimat yang mudah dipahami. Ya, oke. Kemudian dari gambar tersebut, Bu Tenri minta kamu nulis satu kalimat yang di dalamnya ada kata-kata persuasif. Eneng kata hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, seharusnya. Ayo, monggo. Eman-eman, kalian tidak melakukan kegiatan penyampaian informasi, penyampaian gini hasil kerjamu eman-eman nak. Gugur Bu, pokoknya selesai. Sayangnya kewajiban saya setiap harinya, pokoknya nilai saya ada di Bu Tenri, bukan itu, tapi bagaimana kamu itu bisa lebih aktif lagi. Yo. Ada kata-kata persuasif. Sebaiknya, seharusnya. Ayo, siapa yang belum bersuara? Ayo, tadi si K sudah nulis di kolom komentar. Nah, Kak, nanti diperbaiki lagi ya Kak, anunya si headsetnya, earphone-nya eman-eman cantik. Kalau ada kegiatan bersuara seperti ini, ayo. Raihan, Bu. Raihan yang siapa ini? Raihana Hakim. Oke, yang tadi Raihan ya, sepertinya sudah, Bu. Raihan. Tadi Raihan Al-Hakim kah yang bersuara? Iya, Bu.
Oh, wis mari. Sono nomor 5. Ayo. Saya Bu Fadil Saidan. Fadil, ayo Dil. Fadil, Mari. lah saiki Fadil. Fadil sapa? Fadil sapa? Fadil Saidan. Zaidan. Yo, ayo. Mari selesaikan panen ini agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya apa ya, Pak? Mari selesaikan panen ini agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Loh, persuasif Endi. Mari. Ya benar sih, mari itu merupakan kata persuasif. Nggak salah, Fadil. Dil, kamu nggak bisa nyalakan kameranya, Tana? Siap, Bu. Kata ganteng loh. Apa sih gak ditokno? Ayo. Selain ini. Lagi ayo, Fadil. Selain Fadil, Syah. Siapa lagi? Ayo. Saya Bu, Sopo saya Bu iki? Avatarik. Ayo, Avatarich. Perontokan gabah seharusnya dilakukan dengan teknologi modern sehingga tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Oke, sip. Dari keseluruhannya ketika memang dipaksa kalian bisa. Cuma otak-atik saja. Contoh, secara teknis penulisan didonasikan dari tulisannya si Khalilullah itu salah. Kata didonasikan itu merupakan kata yang mendapatkan imbuhan di. Maka penulisannya harus terangkai. Oke, Khalilullah, Kak, itu ya. Kalau saya punya kata di sawah, penulisannya harus terpisah karena di berfungsi sebagai preposisi atau kata depan. Pun nggih? Kak, paham ya Kak ya? Nggih. Gitu anak-anak hebat. Saya berharap nanti kalau ada soal-soal yang saya tampilkan ketika teks LHO harus benar-benar dipahami. Soal untuk teks LHO saya siapkan hanya 10, nanti saya masukkan di Google Form. Langsung saya tampilkan nilainya di situ, kamu ketahuan salahnya berapa. Jadi lek sumane 10, biji ini terakhir biji nilai maksimalnya adalah 100, kalau salah 5 ya berarti dapat 50. Ada remedi? Tidak, saya tidak memberikan remedi. Jadi harus belajar dengan baik. Oke, 15 menit menuju pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan memberikan PR ya. Mau saya kasih PR? Tuh, Yodik. Dik, kenapa, Dik? Yodik, mic-nya bermasalah kah? Kenapa kok harus di apa namanya, di kolom? Oke, tugas untuk 10 R7. Silakan tulis kerangka teks eksposisi dengan tema LMS, penentuan kerangka teks eksposisi dilakukan secara berkelompok satu kelas. Jadi hasil penulisan kerangka setiap siswa harus sama. Ada 5 kalimat utama sebagai bentuk kerangka teks eksposisi. Ada anak saya ikut kelas. Ada 5 kalimat utama sebagai bentuk kerangka teks eksposisi. Jadi nanti saya minta kalian menulis kerangkanya. Satu kelas isinya sama. Kalau saya punya 5
paragraf, berarti paragraf pertama itu merupakan tesis, paragraf 2, 3, 4 merupakan argumentasi, paragraf terakhir merupakan penegasan ulang. Oke. Kemudian saya minta kalian berdiskusi dan kerangkanya cukup 1. Jadi satu kelas isinya sama, kalimat utamanya sama. Wes, ya apa caranya untuk berdiskusi satu kelas? Saya serahkan kepada Anda. Dan yang bertanggung jawab untuk tugas ini adalah Fransiskus. Koncone guyu kabeh. PJ Fransiskus. Sebenarnya kenapa sih Fransiskus itu harus saya jadikan PJ biar dia WA Bu Tenri. Ben Bu Tenri punya nomornya. Boleh ono apa-apa karek mek Fransiskus. Nah, kayak gitu ya. PJ Fransiskus, dia harus menjadi pemimpin, dia harus bisa menghandle jalannya diskusi kelas. Saya ingin tahu bagaimana kamu jadi leader. Kemudian saya ingin hanya satu kerangka yang muncul. Kerangkanya bentuknya adalah kalimat utama. Kalimat utamanya saya minta 5 kalimat utama. Masing-masing untuk setiap paragraf, berarti ada 5 paragraf nantinya. Minggu depan kita awali kegiatan pembelajaran dengan ulangan harian teks laporan hasil observasi, dilanjut dengan saya obrak-abrik kerangkamu. Fransiskus, paham? Paham. Sip. Apa Mas Fadil Muhammad? Oh iya. Wis ya. Paham. Fransiskus paham. Jadi nanti kalau ada masalah silakan tanya sama yang bersangkutan. Begitu ya? Permisi mau tanya, Bu. Sopo? Saya Raihan. Apa Han? Berarti tugas hari ini cuma menentukan kerangka ya, Bu? Nggih. Makasih, Bu. Dijawab dia juga, saya bilang nggih, dia jawabnya nggih. Jadi nanti selain catatannya difoto kemudian diunggah di Bitly-nya Bu Tenri, PR ini nggak perlu difoto. PR ini untuk pengerjaannya 1 minggu. Saya minta minggu depan sebagai prasyarat. Lalu kamu punya catatan kerangka itu, ya berarti mau oleh melo ujian. Lek enggak ya gak oleh. Paham Fransiskus? Paham, nggih. Nggih. Saya akan menyampaikan nanti folder untuk penulisan untuk pengunggahan catatan hari ini. Di foldernya judulnya adalah Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi. Nah, biar kamu nggak punya PR terlalu banyak, silakan dipotret setelah ini, kemudian diunggah di foldernya Bu Tanri. Wes, gitu aja. 15 menit menuju akhir perjumpaan kita di hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021. Bu Tanri berharap pembelajaran kita kali ini bermanfaat, berkah, kemudian bisa menjadikan kita jauh lebih baik daripada yang kemarin. Mohon maaf karena 10 RPL 7 itu tadi banyak sekali kendala ya. Laptopnya Bu Tenri hang, kemudian hasil HP-nya Bu Tenri juga bermasalah. Tapi saya berharap untuk unggahan yang ada di YouTube tidak ada masalah sehingga